Halo pecinta Bravos, di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Tidak seperti biasanya kalau saya di studio, kali ini outdoor, luar ruangan, daerah puncak. Dan kali ini kembali menampilkan sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Narasi Institute dengan tema kenaikan harga barang kebutuhan. Pemerintah harus berpihak kemana? Saya pribadi mempunyai jawaban. Ya jelas harus berpihak kepada rakyat. Dalam webinar ini terungkap bahwa kenaikan harga pangan dan bahan bakar yang terjadi saat ini itu tidak lepas dari kegagalan pemerintah dalam mengantisipasi keadaan. Pemerintah tidak mempunyai rencana, program, bahkan dalam APBN pun tidak tercermin hal ini. Alam Syah Syaragih dalam kesempatan ini mengungkapkan bahwa ada indikasi para produsen minyak goreng akan menghentikan produksi karena ada perbedaan harga yang sangat tinggi antara CPO di Indonesia dengan di pasar internasional. Acuannya tentu saja pasar di Amsterdam. Inilah tampaknya yang menyebabkan akhirnya pemerintah menyerah dan melepaskan harga ke pasar. Akibatnya harga menjadi naik sangat tinggi. Sesungguhnya pemerintah pernah memilih jalan untuk mengendalikan harga atau price control. Tapi pemerintah tidak memiliki penegak hukum yang betul-betul berintegritas, dalam arti tidak bisa disogok. Bravos, your digital radio station. Ini sebetulnya sesuatu yang sudah bisa diprediksi ya. Kalau untuk minyak goreng tahun 2019 itu Ombudsman ketika melakukan review terhadap kebijakan B20 sambil bercanda saya sudah bilang kalau skema B30 jalan cek neraca sawit. Kalau neraca sawit nggak clear nanti kita di demo mak-mak. Kok bisa begitu Pak? Saya bilang ya karena kalau sawit itu kita produsen utama, CPO kita itu eksportir paling besar, maka kalau ditarik ke dalam harga di internasional akan naik. Dan eskalasinya akan mempengaruhi harga minyak kedelai, minyak bunga matahari, gitu ya. Kan dia akan punya pengaruh. Korelasinya 0,98 atau 0,96 gitu ya, antara minyak sawit dengan minyak kedelai dan lain sebagainya. Dan memang di 2020 awal itu mulai terjadi, hanya karena pandemi dia slow down dulu. Tapi hari ini tak kunjung terbit juga itu yang namanya neraca sawit itu, sehingga kita nggak tahu apa yang terjadi pada saat harga minyak goreng sudah naik. Saya lihat biasanya ada dua opsi ya bagi pemerintah itu. Pertama regulated price, polusi yang harus diambil. Kedua targeted subsidy. Awalnya tampaknya mau targeted subsidy, tapi memang targeted subsidy risiko lebih rendah tapi harus keluar uang. Nah, diambillah opsi tampaknya yang tidak perlu keluar uang, yaitu regulated price. Lupa bahwa pengaturan harga dengan HED segala macam membutuhkan penegak hukum yang integritasnya tinggi dan kuat gitu ya. Dan itu pun biaya gitu. Itu yang kadang-kadang policy maker nggak sadar. Nah, kedua, ketika terjadi dengan harga yang lebih rendah juga lupa bahwa ini kan sebetulnya mau di-manage rantai pasok. Sawit kita itu, petani itu sudah lama nggak naik harga sawitnya gitu ya. Nah, kemudian dengan kebijakan B30 naik harga global, petani kita itu udah biasa lihat harga di Amsterdam kalau untuk CPO. Maka kemudian mereka juga dapat gain yang besar, lumayan tinggi. Beberapa teman-teman saya yang dulu mengadu dari asosiasi sawit itu bahkan sekarang bisa beli mobil dan lain sebagainya ya. Nah, dalam situasi seperti itu sebetulnya gain itu dibagi dengan antara petani sawit dengan juga produsen CPO ya, PKS. Nah, ketika harga CPO mau dipatok dengan regulated price, dibikin namanya DPO, Domestic Price Obligation gitu. Ya tentunya kan pengusaha-pengusaha juga akan bingung nih berbagi dengan kerugiannya dengan petani macam apa. Nah, saya beberapa minggu lalu saya kumpul-kumpul dengan dedengkot sawit ini, mereka bilang, Pak, daripada dibacok petani kami karena harga beda jauh dengan Amsterdam, ya sudahlah kami berhenti aja produksi sementara 3 bulan. Begitu juga pabrik minyak goreng, karena di Indonesia ini tidak semua pabrik CPO itu punya rantai sampai ke hilir jadi pabrik minyak goreng. Ada pabrik minyak goreng yang juga nggak punya kebun, nggak punya CPO gitu ya. Nah, dalam situasi merugi seperti itu, mereka memilih stop produksi. Nah, tiba-tiba kemudian ribut soal mafia gitu ya.
kita nih paling gampang menyalahkan sesuatu hantu impor, hantu mafia gitu ya, tanpa mengurai masalahnya secara rasional. Nah itu yang terjadi, Mas Nur, saya lihat. Nah, saya udah memprediksi ini akan kalah. Kenapa? Mendak ini bukan punya kemampuan mengorganisir sampai penegak hukum untuk melakukan operasi-operasi menghalangi ekspor. Apalagi CPO itu kadang ekspornya udah kontrak-kontrak jangka panjang ya, ke luar negeri gak gampang, dikasih DMO 30% segera dihentikan gitu. Nggak semudah itu gitu ya. Nah, dalam proses buying time ini harusnya ngalah. Akhirnya ngalah pemerintah, dan pemerintah kembali kepada kebijakan oke deh, targeted subsidi. Jadi berlakukan harga pasar, kita subsidi untuk kelompok tertentu, targeted. Apakah ini ada kelemahannya? Ada, risikonya ada, tapi lebih rendah daripada yang tadi menurut saya. Yang tadi itu kita ngajak perang harga internasional. Kalau yang ini kita ngajak penyelewengan yang ada yang lebih mikro. Nah, pemerintah punya instrumen sebetulnya dan institusi untuk menyelenggarakannya. Dalam hal ini sebetulnya biasanya Bulog. Duitnya diambil dari BPDP sawit. Walaupun aturannya nggak clear betul itu, subsidi untuk minyak goreng itu nggak ada aturannya dalam PP tentang BPDPKS ya, dana pungutan sawit itu, tapi sudahlah. Jumlahnya tidak terlalu besar. Problemnya, skema yang mau digunakan apa? Hari ini belum dibahas dengan detail, saya nggak tahu. Bagaimana memitigasi kemungkinan penyimpangan. Biasanya kalau sudah terjadi subsidi, kemarin kita sudah lihat ya, bansos aja berakhir dengan menteri masuk penjara gitu ya. Nah, apakah mau menggunakan instrumen bantuan pangan non-tunai ditambah item, itu yang harusnya dipublish ke publik. Problem yang kedua adalah operasi pasar, karena kan bukan cuma kelompok-kelompok tidak mampu yang harus dikasih minyak goreng bersubsidi itu, tapi juga UKM-UKM, ya, terutama yang skala mikro, tukang gorengan dan lain sebagainya. Itu harus ditempuh dengan skema operasi pasar khusus. Pertanyaan saya, siap nggak Bulog? Bulog nggak diberi mandat untuk mengelola minyak goreng. Kalau gitu kebijakan ada di Badan Pangan. Badan Pangan saya lihat tidak diberi mandatori untuk mengelola minyak goreng. Iya, itu tadi jelaskan Bu Leli tadi. Ya, ini satu problem. Nah, itu yang hari ini harusnya dibicarakan gitu ya. Kalau kita mau membicarakan target subsidi, tapi saya belum mendengar bagaimana skema operasionalnya. Kita tunggu aja dalam beberapa hari ini. Tadi, dan jangan dipakai sebagai instrumen politik untuk nanti partai ikut bagi-bagi, bahaya tuh. Nah, yang kedua menurut saya juga penting, karena hari ini kita membicarakan harga secara keseluruhan. Memang harga-harga lagi naik ini. Minyak nabati lagi naik. Biasanya saya perhatikan itu minyak kedelai itu selalu posisinya di atas dari minyak sawit, sempat anjlok dan minyak sawit di atas gitu. Terus kemudian dengan adanya perang Rusia yang saya nggak tahu berapa lama nih, Ukraina dan Rusia, itu merambat ke minyak bunga matahari yang berhenti pasokannya. Minyak bunga matahari ini kan mirip minyak goreng juga, ini akan menyebabkan minyak sawit akan terus eskalasi naik. Belum gandum, Rusia dan Ukraina itu pegang 30% pasokan gandum. Ini juga akan naik. Dengan kata lain, harga-harga ini akan naik. Diingatkan atau tidak diingatkan oleh Presiden, harga ini memang akan naik. Problemnya bagaimana mitigasi kita sebagai negara untuk mengatasi ini. Maka saya kira perlu pembahasan yang lebih spesifik, lebih teknis gitu ya. Bagaimana mengatasi dampak dari kenaikan harga ini, mengingat yang dibilang Pak Hermanto tadi, mayoritas warga kita itu 50% pengeluarannya untuk makanan. Jadi bagaimana mengatasi ini, bukan sekedar disuruh waspada, agar efeknya kemudian tidak buruk. Saya sendiri belum bisa membicarakannya karena belum sempat melihat beberapa skema yang ada. Kemarin diminta untuk menyampaikan ini, tapi intinya saya ingin mengingatkan, belajar dari kasus sawit, itu hati-hati betul dengan rantai pasok, dan ingat pangan ini adalah kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan pasal 33 Undang-Undang Dasar kita sudah menyatakan dikuasai oleh pemerintah. Maka tidak bisa dibiarkan sepenuhnya ke pasar. Memang pemerintah harus turun, dan ini tidak kalah penting, bahkan lebih penting dari pembangunan ibu kota negara baru menurut saya. Itu yang kita harus ingatkan.
dalam waktu 1 bulan ke depan tampaknya semua komoditi ini pemerintah harus ada punya opsi untuk mengatasi kenaikan harga. Bravos, your digital radio station.